warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salima. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 atau coronavirus. Jadi, coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada kasus ini, pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala virus COVID-19, gejala awalnya bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuknya batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demamnya tuh tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Biasanya kayak ada orang gitu yang nggak sadar bahwa dia terkena virus, tapi dia tetap keluar rumah kayak gitu. Dan ketika mengalami gejala-gejala yang 3 tadi, isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah, diem di rumah, gak boleh kemana-mana. Keluar rumah harus pakai masker buat yang gak bergejala. Kalau tidak sembuh terus, pergi ke rumah sakit untuk pengeceknya. Penyebab virus ini, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Contohnya dari nafas, kayak kalau kita keluar ketemu orang lain gak pakai masker, itu bisa menyebar dari udara. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Infeksi sekunder
pada organ lain, gagal ginjal, kematian, dan lain-lain. Pencegahannya itu banyak banget. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selalu olahraga itu jangan lupa banget, soalnya itu penting banget buat ngejaga daya tahan tubuh. Terus yang terakhir, hindari kontak dengan penderita COVID, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang lain yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. So kalian buat yang sering keluar rumah, please diam di rumah aja, jangan kemana-mana. Dengan kalian diam di rumah itu bisa ngebantu, kasihan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Kalau kalian keluar ada keperluan mendesak, pakai masker, pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa terus berdoa. Pokoknya kalian harus bisa membantu tenaga medis di luar sana dengan berdiam diri di rumah, stay at home, jaga jarak, social distancing, dan pokoknya harus putus penyebaran rantainya. So, makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.